Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, binasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi ila an qala wa kana sallallahu yura'i masyair zaujatih. Adalah Nabi SAW senantiasa menjaga perasaan istrinya. Nabi SAW mengenal betul kapan istrinya lagi senang dan lagi marah. Sungguhnya beliau pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguh aku sangat mengetahui kapan engkau sedang marah dan kapan engkau sedang bergembira. Sayyidah Aisyah bertanya, dari mana engkau tahu itu? Maka Nabi SAW menjawab, ketika engkau senang kepadaku, maka engkau akan berkata, la wa rabbi Muhammad. Tidak, engkau akan bersumpah demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau engkau marah, wa idza kunti ghadba, qulti la wa rabbi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Maka Sayyidah Aisyah berkata, betul, wahai Rasulullah, sesungguhnya saat aku marah pun, aku tidak meninggalkanmu kecuali hanya namamu saja. Kenapa begitu? Istri juga bisa menghargai suami, karena suami sangat menghargai istri. Nah, kalau kita setiap marah kita lampiaskan, setiap kita marah kita naikkan suara, bahkan waliyadzubillah kita kasar secara fisik, kita lontarkan ucapan-ucapan yang tidak layak kepada istri kita yang sudah habis-habisan untuk kita, maka mungkin saat dia marah dia akan meninggalkan kita. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Beliau orang yang sangat mengerti betul tentang perasaan istri-istrinya, sehingga kalaulah mereka kecewa terhadap Nabi SAW, maka yang mereka tinggalkan hanya namanya, nggak mau nyebut namanya, tapi masih tinggal bersama. Ya Rabb, majmalah hadhil akhlak, indah betul akhlak keislaman. Berapa banyak hari ini laki-laki yang nggak peduli tentang perasaan istri-istrinya, apakah mereka gembira atau mereka bersedih, mereka marah atau mereka sedang bersimpatik dengan kita. Nabi SAW padahal orang yang sibuk dengan urusan negara, perang, jihad, mempersiapkan pasukan, menyebarkan dakwah di seluruh dunia, mengirimkan pesan kepada raja-raja di seluruh dunia, dan hal-hal berat lainnya. Namun yang demikian itu tidak membuat beliau lepas daripada memberikan hak-hak istri-istrinya secara utuh. Ya Rabb, ini kita penting baca tentang sejarah beliau agar kita tidak menormalisasi kekurangan kita gitu, atau menormalisasi kita punya kesibukan, tidak menormalisasi kita punya urusan-urusan yang membuat kita repot. Mana kerepotan kita dengan Rasulullah SAW? Nah, itu kita saja tidak mementingkan hak istri-istri kita. Bagi kita, istri-istri kita bisa dimintai maaf. Nah, kita bisa tolerir semuanya. Nah, bahkan Nabi SAW pernah juga kepada Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha binti Huyai, saat beliau dibully secara verbal ya oleh istri Nabi SAW yang lain, Sayyidatina Hafsah, bahwasanya Sayyidatina Sofiyah ini adalah seorang putri Yahudi. Akhirnya Sayyidatina Sofiyah nangis, maka Nabi SAW datang dalam keadaan dia sedang menangis. Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Maka Sayyidatina Sofiyah mengatakan, Hafsah berkata kepadaku, sungguhnya aku adalah anaknya orang Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya engkau adalah bukan anak Yahudi, kamu adalah anaknya seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, dan kamu adalah istrinya seorang nabi. Maka kemuliaan seperti apa yang melebihi kemuliaanmu? Nah, begitu tuh. Yang penting ini menjadi orang yang ahli komunikasi agar bisa meredakan suasana yang sedang panas, yang sedang tidak kondusif dengan kita
memiliki kecintaan yang lebih sensitif betul dengan perasaan istri kita, dan kita menjadi orang yang memiliki pilihan kata dan pilihan komunikasi yang baik, ini akan menghantarkan kita untuk bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Maksudnya anak Nabi adalah bahwa beliau ini masih keturunannya Nabi Harun bin Imran alaihissalam, yang Harun ini adalah saudaranya Nabi Musa, maka pamannya berarti kan Nabi Musa, dan beliau adalah istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pilihan bahasa itu penting. Ya, pilihan kata yang tidak tepat membuat orang sedih, dan pilihan kata yang tepat membuat orang kembali bergembira. Maka dari ini pelajaran harus sensitif ya dengan perasaan seseorang. Nah, jangan kita normalisasi gitu. Ah, kamu cengeng gitu aja nangis. Udah tua begitu aja nangis. Ya, ini namanya nggak sensitif. Nabi SAW tidak gunakan perasaannya, tapi Nabi SAW berusaha menjadi orang yang sedang sakit itu, sehingga Nabi ikut berempati. Sehingga dari sensitivitas itu, rasa empati itu, akhirnya Nabi SAW bangkit menjadi seseorang yang hadir dengan perasaannya, sehingga pilihan katanya menjadi tepat. Nabi SAW putar pikiran untuk bisa menggembirakan hati Sayyidatina Safiyah dengan merubah komunikasinya dari yang negatif menjadi positif, bahkan segalanya sangat-sangat positif. Kamu anak Nabi, paman kamu adalah Nabi, dan kamu istri seorang Nabi. Kemuliaan apa lagi yang melebihi kemuliaanmu ya Rabb? Masya Allah. Dan Nabi SAW juga sangat peduli ketika melihat istri-istrinya sedih ataupun sedang sakit. Ya, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haid, padahal beliau lagi haji, maka beliau mendatangi Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah dalam keadaan menangis. Nabi SAW bertanya, apakah engkau haid? Nah, beliau menjawab iya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya ini adalah ketentuan Allah bagi perempuan-perempuan, maka selesaikanlah ibadah hajimu, dan jangan kamu tawaf di Baitullah. Nabi SAW hadir, lagi-lagi hadir dalam kesedihan istrinya. Masya Allah, hadir dalam kesedihan istrinya, dan memberikan solusi. Pertama, menenangkan dulu, ya nggak usah sedih. Sungguhnya ini adalah takdir dari Allah SWT bahwa perempuan yang akan haid. Ya sudah, selesaikan saja ibadah hajinya. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah, karena untuk tawaf itu perlu adanya kesucian, dan tawaf kan waktunya bisa kapan saja. Yang waktunya terbatas hanya wukuf di Arafah. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh para suami, untuk mereka betul-betul memperhatikan perubahan emosi, perubahan kondisi hati saat terjadi hal-hal yang biasa datang kepada wanita, haid, nifas, habis melahirkan, atau mereka letih, capek, lagi galau, lagi ngerasa sakit. Ini perasaan yang harus kita rasakan bersama. Kadang-kadang kita tidak demikian. Nah, kalau suami itu bisa memahami perempuan di kondisi-kondisi tidak nyamannya, disitulah nanti perempuan itu akan tunduk hatinya, jiwa raganya kepada seorang suami, karena dia melihat ada seorang suami, ada pendamping hidupnya yang betul-betul hadir di dalam setiap permasalahan hidupnya. Nah, ini ujian ini dirasakan oleh orang yang sudah nikah. Kalau belum nikah, emang, nah itu kalau pacaran begitu, sakit, wah dielus, di apa, lagi sedih, oh jangan sedih, sini di dada aku. Ya kalau udah nikah lain cerita. Ya, Nabi SAW betul-betul kemesraannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang pacaran kan nafsu dari syaitan, itu semuanya jadi dosa. Nah, tapi ketika jadi ibadah, banyak orang hari ini, banyak umat muslim yang tidak mengindahkan istrinya, tidak menyikapi dengan sebaik-baiknya, padahal itu adalah ibadah yang sangat tinggi, dan itu adalah cara kita menaklukkan
hati dan jiwa raganya istri kita sehingga dia siap untuk mendukung segala pengorbanan dan perjuangan kita, sabar atas kesusahan-kesusahan kita. Nah, terakhir, Nabi SAW kalau istrinya sakit, maka beliau akan meruqyahnya sendiri dan akan menyentuhkan tangannya dengan penuh kasih kepada istri-istrinya. Nah, ini penting juga. Ya, seorang suami itu ngerti juga tentang ilmu kedokteran. Sehingga kalau istrinya sakit, dia yang merawat. Ya, dia yang memberikan racikan obat. Wah, itu istimewa. Ya, bahkan katanya begitu ya, istri itu juga sebagaimana suami senang dimasakin istri, istri juga senang tuh dimasakin suami. Maka suami penting juga bisa masak yang enak, masak yang lezat gitu. Kalau tidak, ya udah berarti ada satu waktu dia nggak usah masak, beli makanan-makanan enak bawa ke rumah. Walaupun memang hasil tangan suami itu jauh lebih mereka harapkan. Maka pelajarannya adalah bagaimana kita jadi laki-laki harus serba bisa. Itu pelajarannya tuh Nabi SAW itu semuanya serba hebat gitu. Jadi laki itu jangan batasi dirinya hanya hebat ngaji, hebat enggak, hebat nyari uang, jangan, semuanya. Yang paling romantis, paling berani, paling sensitif, paling penyayang, paling ngerti kedokteran, paling ngerti dunia masak memasak. Aduh, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, Nabi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah membaca doa untuk sebagian istrinya yang sedang sakit sambil sentuhkan ke tempat yang sakit dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba's isfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Jadi nggak perlu juga ngerti kedokteran dalam-dalam sih ya, minimal kita hafal doa lagi sakit itu sambil disentuhin. Wah, itu terkesan banget istri. Kita sendiri belum pernah ngapalin itu tuh. Masya Allah, ini pentingnya kita ngaji terus bab apa saja agar kita semakin kita semakin melek terhadap sunnah-sunnah Nabi yang banyak sekali belum kita kerjakan. Seorang suami ketika menyentuhkan tangannya dengan penuh kelembutan di tempat di mana istri merasakan sakit, itu sangat berpengaruh pada hati perempuan. Sekalipun ya mungkin penyakitnya belum hilang, penyakitnya masih ada, tapi itu sudah cukup menyembuhkan. Ya, itu cukup memberikan kegembiraan di dalam hati perempuan, istri yang itu bisa jadi menjadi apa? Menjadi tambahan obat, tambahan kesembuhan karena dia merasakan kegembiraan. Mungkin aja dia sakit karena ngelihat suaminya itu cuek bebek luar biasa gitu kan, disentuh. Ya mungkin aja ya, karena kan 75% penyakit adalah dari perasaan, dari pikiran yang tidak baik. Dengan pikirannya menjadi tenang, hatinya menjadi gembira, mungkin saja, bukan mungkin saja, itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Nah, ini ada kisah yang Ummu Zara kemarin itu, bahwa perempuan juga sering komentar ya kepada perempuan lainnya. Dia bercerita tentang ketidakbaikan suami. Di antara yang dikomentari oleh Ummu Zara kepada teman-teman wanitanya adalah, suami saya tuh tangannya tuh mahal banget gitu, nggak pernah disentuhin ke saya. Sentuhin kayak apa sambil ditanya gimana perasaannya, nggak pernah dilihat tuh perempuan, karena dia makhluk perasa. Bagi kita nggak perlu sentuhan-sentuhan, bagi mereka tuh penting banget ya Rob. Suami saya tuh nggak pernah tuh nyentuh tuh sambil tanya apa, enggak. Ini sakit ya, kenapa nih jendol-jendol, kayak bakso nempel gitu doang sambil diketawain, orang marah. Padahal sikap peduli saat istri pasangan kita sedang sakit, sedang jatuh, sedang merasa kecewa, itu adalah sangat-sangat penting. Namun sayangnya hari ini banyak laki-laki yang tidak mempedulikan hal ini. Dia maunya istrinya itu sehat terus, gembira terus, aman terus. Giliran sakit, bawa pulang ke mertuanya, ya, bawa pulang ke rumah orang tuanya, dan ditinggalin di sana sampai sembuh. Ya, udah sembuh baru bawa pulang lagi. Dia nggak sanggup untuk nemenin istrinya di kondisi-kondisi yang tidak baik. Nabi SAW tidak demikian. Dalam kondisi apapun beliau temani, beliau bertanggung jawab, beliau membuat mereka merasa nyaman di dekat Nabi SAW. Bukan justru
pergi, bukan justru menghindar dan datang kembali dengan masalah-masalah itu sudah selesai di tangan orang. Ini laki-laki yang sangat tidak bertanggung jawab. Masya Allah, Nabi SAW adalah sosok yang sangat sempurna. Mari kita berupaya kuat untuk menjadi seperti Rasulullah SAW, untuk sangat peduli dengan perasaan wanita. Semoga Allah mudahkan kita untuk amal dan kita bisa menyampaikan kepada para laki-laki yang lain. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.